Kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik di istana. Pada suatu waktu di sebuah kerajaan yang makmur dan megah, hiduplah seorang laki-laki bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang seringkali menyelamatkan dirinya dari berbagai masalah, bahkan masalah yang ditimbulkan oleh intrik dan konspirasi di istana. Suatu hari, istana kerajaan menjadi pusat keributan. Raja yang bijaksana, Sultan Harun, sedang menghadapi masalah besar. Beberapa menteri dan pejabat istana mulai berbisik di belakangnya, merencanakan untuk menggulingkan posisi sang raja. Mereka merasa bahwa pemerintahan Sultan Harun telah terlalu lama dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka bersekongkol untuk membuat raja terlihat tidak kompeten di mata rakyat dengan cara menyebarkan isu-isu palsu dan menciptakan kerusakan di dalam kerajaan. Sultan Harun yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah di istananya memanggil Abu Nawas, seorang penasehat yang sangat dihormatinya. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar bisikan-bisikan di istanaku, dan aku tahu ada yang berusaha menjatuhkan kekuasaanku. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menjawab, "Sultan, jika Anda ingin mengatasi intrik ini, Anda harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kita akan melawan musuh kita dengan kecerdikan, bukan dengan kekerasan." Raja yang khawatir akan keberlanjutan pemerintahannya meminta Abu Nawas untuk segera memberi solusi. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu yang sangat cerdik. Ia menyarankan agar Sultan Harun mengadakan sebuah pesta besar di istana yang dihadiri oleh semua pejabat dan menteri kerajaan. Pesta ini, lanjut Abu Nawas, akan menjadi kesempatan yang tepat untuk menilai siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat. Pesta besar pun digelar dengan megah. Semua pejabat penting hadir, termasuk mereka yang diam-diam bersekongkol untuk menggulingkan raja. Dalam suasana yang meriah, Abu Nawas mengamati gerak-gerik mereka dengan cermat. Sambil menyusun langkah, Abu Nawas mendekati beberapa pejabat yang ia curigai. Ia memulai percakapan ringan dan membuat mereka merasa nyaman. Hingga akhirnya, salah satu pejabat tinggi yang terlibat dalam intrik tersebut tidak bisa menahan diri dan mulai mengungkapkan rencananya. Tanpa sadar, ia bercerita tentang bagaimana mereka berencana untuk menurunkan Sultan Harun dengan cara menyebarkan fitnah tentang pemerintahan sang raja. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyarankan orang itu untuk tidak terburu-buru bertindak. "Banyak cara yang bisa dilakukan," katanya. "Tapi ingat, intrik yang penuh kebohongan hanya akan membawa bencana." Menteri yang terlibat dalam konspirasi itu, yang merasa dimengerti oleh Abu Nawas, mulai merasa lebih percaya diri dan lebih terbuka. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa percakapan mereka sedang didengar oleh beberapa orang yang sangat setia kepada sang raja. Keesokan harinya, setelah pesta berakhir, Abu Nawas menghadap Sultan Harun dengan sebuah laporan yang sangat mengejutkan. "Sultan, aku telah mendengar percakapan rahasia di antara para pejabatmu, dan aku tahu siapa yang berkhianat," kata Abu Nawas. Sultan Harun terkejut, tetapi Abu Nawas tidak hanya berhenti pada informasi itu. Ia menyarankan raja untuk mengundang semua pejabat yang terlibat dalam konspirasi untuk sebuah pertemuan tertutup. Di dalam pertemuan itu, Abu Nawas dengan cerdik memutarbalikkan situasi. Ia mengatakan kepada para pejabat tersebut, "Sultan Harun tahu segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua perencanaan kalian telah terbongkar." Para pejabat yang merasa bahwa mereka sudah terperangkap mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Namun, Sultan Harun adalah seorang raja yang bijaksana.
Dia memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi, hanya jika kalian dengan tulus mengakui perbuatan kalian. Dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, para pejabat yang terlibat dalam konspirasi itu akhirnya menyerah. Mereka mengakui perbuatan mereka dan memohon ampun kepada raja. Sultan Harun yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun, dengan hukuman yang setimpal, mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Sultan Harun mengangkat Abu Nawas menjadi penasihat utama kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelamatkan posisi Sultan Harun, tetapi juga menjaga kedamaian dan kestabilan kerajaan dari ancaman dalam yang bisa meruntuhkan kerajaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Begitulah kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik yang ada di istana. Ia tidak hanya menyelamatkan diri, dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kedamaian di kerajaan. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi masalah. Setelah konspirasi terbongkar dan para pejabat mengaku dosa, suasana di istana kembali tentram. Namun, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Dalam beberapa malam berakhir, ia sering merenung. Ada kegelisahan di dalam hatinya bahwa mungkin ada dalang utama yang belum terungkap. Seseorang yang lebih cerdik dan berpengaruh dari para pejabat yang sudah mengaku. Di tengah renungannya, seorang pengawal setia istana mendekatinya dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, ada hal aneh yang kulihat beberapa malam terakhir. Seorang menteri yang telah dihukum tampak sering bertemu seseorang di pasar malam, berbicara dengan nada serius." Dan Abu Nawas segera menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, ia pergi ke pasar malam yang dimaksud. Di sana, ia mengamati dengan seksama, dan ternyata sang menteri yang sudah dijatuhi hukuman masih mencoba bersekongkol dengan seseorang yang tampak seperti saudagar kaya dari luar negeri. Mereka berbicara tentang rencana besar untuk mendestabilisasi kerajaan melalui jalur perdagangan. Jika kita berhasil membuat jalur pasokan makanan berhenti, rakyat akan marah dan posisi sultan akan terguncang, ujar saudagar itu dengan nada penuh percaya diri. Abu Nawas mendengar semua itu dengan hati-hati. Lalu ia bergegas kembali ke istana untuk melaporkan temuannya kepada Sultan Harun. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ia menyadari bahwa salah satu dari orang yang dia lihat di pasar malam sedang duduk di ruang pertemuan istana, berbincang santai dengan beberapa pejabat lainnya. Abu Nawas menahan diri dan memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa strategi yang salah bisa membuat rencananya gagal dan malah membahayakan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, ia menyusun rencana cerdas lainnya. Pada hari berikutnya, Abu Nawas meminta Sultan Harun mengadakan sebuah rapat dengan semua pejabat tinggi dan tamu asing yang berpengaruh. Dalam rapat itu, Abu Nawas berdiri di depan dan mulai sebuah permainan teka-teki. "Wahai semua yang hadir," kata Abu Nawas dengan tenang, "aku akan menceritakan sebuah kisah singkat. Di sebuah negeri ada seekor ular yang licik yang masuk ke ladang petani. Ular itu tidak menggigit, tetapi diam-diam menyebarkan racun ke dalam sumur air, sehingga semua penduduk desa jatuh sakit. Bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk menangkap ular itu?" Para pejabat mulai memberikan jawaban. Sebagian berkata, ular harus diburu. Yang lain berkata, sumur harus ditutup. Namun, seorang tamu asing,
yang tak lain adalah saudagar dari pasar malam itu, tiba-tiba berkata, "Yang harus dilakukan adalah mencari jejak ular itu. Jika kau menemukan dari mana dia masuk, kau akan tahu di mana sarangnya." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Jawabanmu sangat cerdas, wahai tamu kita. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa jejak ular itu ada di sini, di dalam istana ini?" Suasana menjadi tegang. Tamu asing itu terlihat gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ular itu bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang manusia yang berusaha memutus jalur perdagangan dan membuat rakyat memberontak. Dan aku tahu siapa dia." Abu Nawas lalu menatap langsung ke arah tamu asing tersebut. "Saudara, tidakkah engkau mengenali pedagang keliling yang ada di pasar malam kemarin?" tanyanya sambil membuka penyamarannya. Tamu asing itu terdiam sejenak, tetapi kemudian mencoba melarikan diri. Namun, para pengawal istana yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menangkapnya. Setelah diinterogasi, tamu itu mengaku sebagai utusan dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Sultan Harun. Ia mengakui bahwa ia bekerja sama dengan beberapa pejabat yang sudah dihukum untuk melemahkan kerajaan melalui sabotase ekonomi. Sultan Harun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dengan bukti yang jelas, Sultan segera memberi dan mengambil langkah tegas untuk memperkuat jalur perdagangan dan melindungi kerajaan dari ancaman dari luar. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Harun menggelar jamuan besar untuk Abu Nawas dan mengumumkan di depan rakyat bahwa Abu Nawas bukan hanya penasihat kerajaan, tetapi juga pelindung sejati negeri. Abu Nawas seperti biasa hanya tersenyum rendah hati. Ia berkata, "Wahai Sultan, aku hanyalah seorang hamba yang berusaha membantu. Semua ini berkat kebijaksanaanmu dan doa rakyat yang mencintai pemimpinnya." Kerajaan pun kembali damai dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol kecerdikan dan juga keadilan. Setelah saudagar asing yang menyamar sebagai pedagang ditangkap dan para pejabat yang bersekongkol berhasil diungkap, suasana istana perlahan kembali normal. Namun, di dalam hati Abu Nawas, ia merasa belum sepenuhnya puas. Ia yakin masih ada benang merah yang belum terurai. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar intrik menteri atau rencana sabotase ekonomi. Jadi malam itu, setelah pesta penghargaan yang diadakan oleh Sultan Harun, Abu Nawas duduk merenung di taman istana. Bulan bersinar terang dan semilir angin membuat daun-daun berdesir lembut. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pria itu adalah salah satu pelayan lama di istana. Seseorang yang jarang diperhatikan, tetapi sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. "Abu Nawas," kata pria itu, "kau tahu, kau telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kerajaan. Namun, tahukah kau bahwa masih ada satu sosok berbahaya yang belum tersentuh?" Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, wahai sahabatku? Jelaskan lebih rinci." Pelayan tua itu mengungkapkan bahwa ada seorang penasihat bayangan di istana, seseorang yang tidak pernah muncul di rapat resmi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa pejabat petinggi. Ia adalah otak di balik banyak kekacauan yang terjadi, termasuk membawa saudagar asing ke istana. "Dia sangat pintar, Abu Nawas," kata pria tua itu. "Namun, kelemahannya adalah kesombongan. Dia tidak pernah bisa menerima jika ada orang yang lebih cerdas darinya." Abu Nawas memutuskan untuk menantang orang tersebut, tetapi ia tahu bahwa kali ini ia harus bermain lebih hati-hati.
Dengan menyusun rencana yang matang, ia mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Sultan Harun untuk mempersiapkan langkah terakhir dalam mengungkap dalang sebenarnya. Keesokan harinya, Sultan Harun mengumumkan bahwa akan diadakan sebuah kompetisi kecerdasan di istana. Semua pejabat dan penasihat kerajaan diundang, termasuk orang-orang yang disebut-sebut sebagai penasihat bayangan. Kompetisi ini diberi judul Ujian Terakhir Kecerdikan dan akan dipimpin langsung oleh Abu Nawas. Ketika hari perlombaan tiba, aula istana penuh dengan orang-orang penting. Di antara mereka duduklah seorang pria berwibawa bernama Al-Mukhtar yang selama ini bersembunyi di balik layar sebagai penasihat bayangan. Ia dikenal dengan otaknya yang tajam dan pengaruhnya yang luar biasa. Abu Nawas memulai kompetisi dengan teka-teki sederhana, tetapi perlahan-lahan tingkat kesulitannya meningkat. Para peserta mulai gugur satu persatu hingga hanya tersisa dua orang, yaitu Abu Nawas dan Al-Mukhtar. "Wahai Al-Mukhtar," kata Abu Nawas dengan senyumnya yang tenang, "izinkan aku memberikanmu sebuah tantangan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menyerahkan posisiku sebagai penasihat utama kerajaan kepadamu. Tapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui kebenaran di hadapan semua orang." Al-Mukhtar yang sombong menerima tantangan itu tanpa ragu. Abu Nawas kemudian memberikan teka-teki. Di dalam kerajaan ini ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada musuh di luar, tetapi lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Apakah itu? Al-Mukhtar terdiam, berpikir keras. Wajahnya yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia mencoba memberikan berbagai jawaban, tetapi Abu Nawas hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Akhirnya Al-Mukhtar menyerah dan ia berkata, "Aku tidak tahu jawabannya, dan apa itu?" Abu Nawas berdiri dengan penuh percaya diri dan menjawab, "Jawabannya adalah pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyuman seorang teman." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Sultan Harun menatap Al-Mukhtar dengan tajam, seolah menyadari sesuatu. Abu Nawas melanjutkan, "Dan pengkhianatan itu berasal dari seseorang yang telah lama berada di istana ini, menyebarkan intrik dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Orang itu adalah engkau, wahai Al-Mukhtar." Ruangan meledak dalam kehebohan. Para pejabat saling berbisik, dan beberapa dari mereka yang sebelumnya takut kini mulai berbicara, memberikan kesaksian tentang bagaimana Al-Mukhtar telah mempengaruhi keputusan mereka. Al-Mukhtar mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan Abu Nawas, termasuk pengakuan dari pelayan tua dan pengawal istana, terlalu kuat untuk disangkal. Sultan Harun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Al-Mukhtar, mengasingkannya dari kerajaan dan menyita semua pengaruhnya dan juga kekayaannya. Setelah peristiwa itu, istana benar-benar bersih dari intrik dan juga konspirasi. Sultan Harun memerintah dengan lebih bijaksana, dan Abu Nawas menjadi simbol kecerdasan dan keadilan. Pada suatu malam yang tenang, Sultan Harun memanggil Abu Nawas ke taman istana. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaanku dari kehancuran. Apa yang bisa kuberikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Sultan, aku tidak membutuhkan harta atau gelar. Cukuplah aku melihat rakyat hidup damai dan kerajaan ini tetap adil. Itu adalah hadiah terbesar bagiku." Sultan Harun terharu mendengar jawaban itu. Malam itu, di bawah sinar bulan, dua sahabat itu berbincang panjang tentang kehidupan, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai pahlawan yang melawan konspirasi dengan kecerdasan, keberanian, dan kerendahan hati. Tamat. Kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik di istana. Pada suatu waktu di sebuah kerajaan yang makmur dan megah, hiduplah seorang laki-laki bijak dan cerdik bernama Abu Nawas.
Ia dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang seringkali menyelamatkan dirinya dari berbagai masalah, bahkan masalah yang ditimbulkan oleh intrik dan konspirasi di istana. Suatu hari, istana kerajaan menjadi pusat keributan. Raja yang bijaksana, Sultan Harun, sedang menghadapi masalah besar. Beberapa menteri dan pejabat istana mulai berbisik di belakangnya, merencanakan untuk menggulingkan posisi sang raja. Mereka merasa bahwa pemerintahan Sultan Harun telah terlalu lama dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka bersekongkol untuk membuat raja terlihat tidak kompeten di mata rakyat dengan cara menyebarkan isu-isu palsu dan menciptakan kerusakan di dalam kerajaan. Sultan Harun yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah di istananya memanggil Abu Nawas, seorang penasehat yang sangat dihormatinya. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar bisikan-bisikan di istanaku, dan aku tahu ada yang berusaha menjatuhkan kekuasaanku. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menjawab, "Sultan, jika Anda ingin mengatasi intrik ini, Anda harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kita akan melawan musuh kita dengan kecerdikan, bukan dengan kekerasan." Raja yang khawatir akan keberlanjutan pemerintahannya meminta Abu Nawas untuk segera memberi solusi. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu yang sangat cerdik. Ia menyarankan agar Sultan Harun mengadakan sebuah pesta besar di istana yang dihadiri oleh semua pejabat dan menteri kerajaan. Pesta ini, lanjut Abu Nawas, akan menjadi kesempatan yang tepat untuk menilai siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat. Pesta besar pun digelar dengan megah. Semua pejabat penting hadir, termasuk mereka yang diam-diam bersekongkol untuk menggulingkan raja. Dalam suasana yang meriah, Abu Nawas mengamati gerak-gerik mereka dengan cermat. Sambil menyusun langkah, Abu Nawas mendekati beberapa pejabat yang ia curigai. Ia memulai percakapan ringan dan membuat mereka merasa nyaman. Hingga akhirnya, salah satu pejabat tinggi yang terlibat dalam intrik tersebut tidak bisa menahan diri dan mulai mengungkapkan rencananya. Tanpa sadar, ia bercerita tentang bagaimana mereka berencana untuk menurunkan Sultan Harun dengan cara menyebarkan fitnah tentang pemerintahan sang raja. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyarankan orang itu untuk tidak terburu-buru bertindak. "Banyak cara yang bisa dilakukan," katanya. "Tapi ingat, intrik yang penuh kebohongan hanya akan membawa bencana." Menteri yang terlibat dalam konspirasi itu, yang merasa dimengerti oleh Abu Nawas, mulai merasa lebih percaya diri dan lebih terbuka. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa percakapan mereka sedang didengar oleh beberapa orang yang sangat setia kepada sang raja. Keesokan harinya, setelah pesta berakhir, Abu Nawas menghadap Sultan Harun dengan sebuah laporan yang sangat mengejutkan. "Sultan, aku telah mendengar percakapan rahasia di antara para pejabatmu, dan aku tahu siapa yang berkhianat," kata Abu Nawas. Sultan Harun terkejut, tetapi Abu Nawas tidak hanya berhenti pada informasi itu. Ia menyarankan raja untuk mengundang semua pejabat yang terlibat dalam konspirasi untuk sebuah pertemuan tertutup. Di dalam pertemuan itu, Abu Nawas dengan cerdik memutarbalikkan situasi. Ia mengatakan kepada para pejabat tersebut, "Sultan Harun tahu segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua perencanaan kalian telah terbongkar." Para pejabat yang merasa bahwa mereka sudah terperangkap mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Namun, Sultan Harun adalah seorang raja yang bijaksana. Dia memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi, hanya jika kalian dengan tulus mengakui perbuatan kalian." Dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, para pejabat yang terlibat dalam konspirasi itu akhirnya menyerah.
mereka mengakui perbuatan mereka dan memohon ampun kepada raja. Sultan Harun yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun, dengan hukuman yang setimpal, mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Sultan Harun mengangkat Abu Nawas menjadi penasihat utama kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelamatkan posisi Sultan Harun, tetapi juga menjaga kedamaian dan kestabilan kerajaan dari ancaman dalam yang bisa meruntuhkan kerajaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Begitulah kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik yang ada di istana. Ia tidak hanya menyelamatkan diri, dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kedamaian di kerajaan. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi masalah. Setelah konspirasi terbongkar dan para pejabat mengaku dosa, suasana di istana kembali tentram. Namun, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Dalam beberapa malam berakhir, ia sering merenung. Ada kegelisahan di dalam hatinya bahwa mungkin ada dalang utama yang belum terungkap. Seseorang yang lebih cerdik dan berpengaruh dari para pejabat yang sudah mengaku. Di tengah renungannya, seorang pengawal setia istana mendekatinya dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, ada hal aneh yang kulihat beberapa malam terakhir. Seorang menteri yang telah dihukum tampak sering bertemu seseorang di pasar malam, berbicara dengan nada serius." Dan Abu Nawas segera menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, ia pergi ke pasar malam yang dimaksud. Di sana, ia mengamati dengan seksama, dan ternyata sang menteri yang sudah dijatuhi hukuman masih mencoba bersekongkol dengan seseorang yang tampak seperti saudagar kaya dari luar negeri. Mereka berbicara tentang rencana besar untuk mendestabilisasi kerajaan melalui jalur perdagangan. Jika kita berhasil membuat jalur pasokan makanan berhenti, rakyat akan marah dan posisi sultan akan terguncang, ujar saudagar itu dengan nada penuh percaya diri. Abu Nawas mendengar semua itu dengan hati-hati. Lalu ia bergegas kembali ke istana untuk melaporkan temuannya kepada Sultan Harun. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ia menyadari bahwa salah satu dari orang yang dia lihat di pasar malam sedang duduk di ruang pertemuan istana, berbincang santai dengan beberapa pejabat lainnya. Abu Nawas menahan diri dan memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa strategi yang salah bisa membuat rencananya gagal dan malah membahayakan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, ia menyusun rencana cerdas lainnya. Pada hari berikutnya, Abu Nawas meminta Sultan Harun mengadakan sebuah rapat dengan semua pejabat tinggi dan tamu asing yang berpengaruh. Dalam rapat itu, Abu Nawas berdiri di depan dan mulai sebuah permainan teka-teki. "Wahai semua yang hadir," kata Abu Nawas dengan tenang, "aku akan menceritakan sebuah kisah singkat. Di sebuah negeri ada seekor ular yang licik yang masuk ke ladang petani. Ular itu tidak menggigit, tetapi diam-diam menyebarkan racun ke dalam sumur air, sehingga semua penduduk desa jatuh sakit. Bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk menangkap ular itu?" Para pejabat mulai memberikan jawaban. Sebagian berkata, ular harus diburu. Yang lain berkata, sumur harus ditutup. Namun, seorang tamu asing, yang tak lain adalah saudagar dari pasar malam itu, tiba-tiba berkata, yang harus dilakukan adalah mencari jejak ular itu. Jika kau menemukan dari mana dia masuk, kau akan tahu di mana sarangnya. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum.
Ia berkata, "Jawabanmu sangat cerdas, wahai tamu kita. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa jejak ular itu ada di sini, di dalam istana ini?" Suasana menjadi tegang. Tamu asing itu terlihat gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ular itu bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang manusia yang berusaha memutus jalur perdagangan dan membuat rakyat memberontak. Dan aku tahu siapa dia." Abu Nawas lalu menatap langsung ke arah tamu asing tersebut. "Saudara, tidakkah engkau mengenali pedagang keliling yang ada di pasar malam kemarin?" tanyanya sambil membuka penyamarannya. Tamu asing itu terdiam sejenak, tetapi kemudian mencoba melarikan diri. Namun, para pengawal istana yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menangkapnya. Setelah diinterogasi, tamu itu mengaku sebagai utusan dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Sultan Harun. Ia mengakui bahwa ia bekerja sama dengan beberapa pejabat yang sudah dihukum untuk melemahkan kerajaan melalui sabotase ekonomi. Sultan Harun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dengan bukti yang jelas, Sultan segera memberi dan mengambil langkah tegas untuk memperkuat jalur perdagangan dan melindungi kerajaan dari ancaman dari luar. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Harun menggelar jamuan besar untuk Abu Nawas dan mengumumkan di depan rakyat bahwa Abu Nawas bukan hanya penasihat kerajaan, tetapi juga pelindung sejati negeri. Abu Nawas seperti biasa hanya tersenyum rendah hati. Ia berkata, "Wahai Sultan, aku hanyalah seorang hamba yang berusaha membantu. Semua ini berkat kebijaksanaanmu dan doa rakyat yang mencintai pemimpinnya." Kerajaan pun kembali damai dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol kecerdikan dan juga keadilan. Setelah saudagar asing yang menyamar sebagai pedagang ditangkap dan para pejabat yang bersekongkol berhasil diungkap, suasana istana perlahan kembali normal. Namun, di dalam hati Abu Nawas, ia merasa belum sepenuhnya puas. Ia yakin masih ada benang merah yang belum terurai. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar intrik menteri atau rencana sabotase ekonomi. Jadi malam itu, setelah pesta penghargaan yang diadakan oleh Sultan Harun, Abu Nawas duduk merenung di taman istana. Bulan bersinar terang dan semilir angin membuat daun-daun berdesir lembut. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pria itu adalah salah satu pelayan lama di istana, seseorang yang jarang diperhatikan tetapi sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. "Abu Nawas," kata pria itu, "kau tahu, kau telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kerajaan. Namun, tahukah kau bahwa masih ada satu sosok berbahaya yang belum tersentuh?" Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, wahai sahabatku? Jelaskan lebih rinci." Pelayan tua itu mengungkapkan bahwa ada seorang penasihat bayangan di istana, seseorang yang tidak pernah muncul di rapat resmi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa pejabat petinggi. Ia adalah otak di balik banyak kekacauan yang terjadi, termasuk membawa saudagar asing ke istana. "Dia sangat pintar, Abu Nawas," kata pria tua itu. "Namun, kelemahannya adalah kesombongan. Dia tidak pernah bisa menerima jika ada orang yang lebih cerdas darinya." Abu Nawas memutuskan untuk menantang orang tersebut, tetapi ia tahu bahwa kali ini ia harus bermain lebih hati-hati. Dengan menyusun rencana yang matang, ia mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Sultan Harun untuk mempersiapkan langkah terakhir dalam mengungkap dalang sebenarnya. Keesokan harinya, Sultan Harun mengumumkan bahwa akan diadakan sebuah kompetisi kecerdasan di istana.
semua pejabat dan penasihat kerajaan diundang, termasuk orang-orang yang disebut-sebut sebagai penasihat bayangan. Kompetisi ini diberi judul Ujian Terakhir Kecerdikan dan akan dipimpin langsung oleh Abu Nawas. Ketika hari perlombaan tiba, aula istana penuh dengan orang-orang penting. Di antara mereka duduklah seorang pria berwibawa bernama Al-Mukhtar yang selama ini bersembunyi di balik layar sebagai penasihat bayangan. Ia dikenal dengan otaknya yang tajam dan pengaruhnya yang luar biasa. Abu Nawas memulai kompetisi dengan teka-teki sederhana, tetapi perlahan-lahan tingkat kesulitannya meningkat. Para peserta mulai gugur satu persatu hingga hanya tersisa dua orang, yaitu Abu Nawas dan Al-Mukhtar. "Wahai Al-Mukhtar," kata Abu Nawas dengan senyumnya yang tenang, "izinkan aku memberikanmu sebuah tantangan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menyerahkan posisiku sebagai penasihat utama kerajaan kepadamu. Tapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui kebenaran di hadapan semua orang." Al-Mukhtar yang sombong menerima tantangan itu tanpa ragu. Abu Nawas kemudian memberikan teka-teki. Di dalam kerajaan ini ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada musuh di luar, tetapi lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Apakah itu? Al-Mukhtar terdiam, berpikir keras. Wajahnya yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia mencoba memberikan berbagai jawaban, tetapi Abu Nawas hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Akhirnya Al-Mukhtar menyerah dan ia berkata, "Aku tidak tahu jawabannya, dan apa itu?" Abu Nawas berdiri dengan penuh percaya diri dan menjawab, "Jawabannya adalah pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyuman seorang teman." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Sultan Harun menatap Al-Mukhtar dengan tajam, seolah menyadari sesuatu. Abu Nawas melanjutkan, "Dan pengkhianatan itu berasal dari seseorang yang telah lama berada di istana ini, menyebarkan intrik dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Orang itu adalah engkau, wahai Al-Mukhtar." Ruangan meledak dalam kehebohan. Para pejabat saling berbisik, dan beberapa dari mereka yang sebelumnya takut kini mulai berbicara, memberikan kesaksian tentang bagaimana Al-Mukhtar telah mempengaruhi keputusan mereka. Al-Mukhtar mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan Abu Nawas, termasuk pengakuan dari pelayan tua dan pengawal istana, terlalu kuat untuk disangkal. Sultan Harun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Al-Mukhtar, mengasingkannya dari kerajaan dan menyita semua pengaruhnya dan juga kekayaannya. Setelah peristiwa itu, istana benar-benar bersih dari intrik dan juga konspirasi. Sultan Harun memerintah dengan lebih bijaksana, dan Abu Nawas menjadi simbol kecerdasan dan keadilan. Pada suatu malam yang tenang, Sultan Harun memanggil Abu Nawas ke taman istana. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaanku dari kehancuran. Apa yang bisa aku berikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Sultan, aku tidak membutuhkan harta atau gelar. Cukuplah aku melihat rakyat hidup damai dan kerajaan ini tetap adil. Itu adalah hadiah terbesar bagiku." Sultan Harun terharu mendengar jawaban itu. Malam itu, di bawah sinar bulan, dua sahabat itu berbincang panjang tentang kehidupan, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai pahlawan yang melawan konspirasi dengan kecerdasan, keberanian, dan kerendahan hati. Tamat. Kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik di istana. Pada suatu waktu di sebuah kerajaan yang makmur dan megah, hiduplah seorang laki-laki bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang seringkali menyelamatkan dirinya dari berbagai masalah, bahkan masalah yang ditimbulkan oleh intrik dan konspirasi di istana.
Suatu hari istana kerajaan menjadi pusat keributan. Raja yang bijaksana, Sultan Harun, sedang menghadapi masalah besar. Beberapa menteri dan pejabat istana mulai berbisik di belakangnya, merencanakan untuk menggulingkan posisi sang raja. Mereka merasa bahwa pemerintahan Sultan Harun telah terlalu lama dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka bersekongkol untuk membuat raja terlihat tidak kompeten di mata rakyat dengan cara menyebarkan isu-isu palsu dan menciptakan kerusakan di dalam kerajaan. Sultan Harun yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah di istananya memanggil Abu Nawas, seorang penasehat yang sangat dihormatinya. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar bisikan-bisikan di istanaku, dan aku tahu ada yang berusaha menjatuhkan kekuasaanku. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menjawab, "Sultan, jika Anda ingin mengatasi intrik ini, Anda harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kita akan melawan musuh kita dengan kecerdikan, bukan dengan kekerasan." Raja yang khawatir akan keberlanjutan pemerintahannya meminta Abu Nawas untuk segera memberi solusi. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu yang sangat cerdik. Ia menyarankan agar Sultan Harun mengadakan sebuah pesta besar di istana yang dihadiri oleh semua pejabat dan menteri kerajaan. Pesta ini, lanjut Abu Nawas, akan menjadi kesempatan yang tepat untuk menilai siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat. Pesta besar pun digelar dengan megah. Semua pejabat penting hadir, termasuk mereka yang diam-diam bersekongkol untuk menggulingkan raja. Dalam suasana yang meriah, Abu Nawas mengamati gerak-gerik mereka dengan cermat. Sambil menyusun langkah, Abu Nawas mendekati beberapa pejabat yang ia curigai. Ia memulai percakapan ringan dan membuat mereka merasa nyaman. Hingga akhirnya, salah satu pejabat tinggi yang terlibat dalam intrik tersebut tidak bisa menahan diri dan mulai mengungkapkan rencananya. Tanpa sadar, ia bercerita tentang bagaimana mereka berencana untuk menurunkan Sultan Harun dengan cara menyebarkan fitnah tentang pemerintahan sang raja. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyarankan orang itu untuk tidak terburu-buru bertindak. "Banyak cara yang bisa dilakukan," katanya. "Tapi ingat, intrik yang penuh kebohongan hanya akan membawa bencana." Menteri yang terlibat dalam konspirasi itu, yang merasa dimengerti oleh Abu Nawas, mulai merasa lebih percaya diri dan lebih terbuka. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa percakapan mereka sedang didengar oleh beberapa orang yang sangat setia kepada sang raja. Keesokan harinya, setelah pesta berakhir, Abu Nawas menghadap Sultan Harun dengan sebuah laporan yang sangat mengejutkan. "Sultan, aku telah mendengar percakapan rahasia di antara para pejabatmu, dan aku tahu siapa yang berkhianat," kata Abu Nawas. Sultan Harun terkejut, tetapi Abu Nawas tidak hanya berhenti pada informasi itu. Ia menyarankan raja untuk mengundang semua pejabat yang terlibat dalam konspirasi untuk sebuah pertemuan tertutup. Di dalam pertemuan itu, Abu Nawas dengan cerdik memutarbalikkan situasi. Ia mengatakan kepada para pejabat tersebut, "Sultan Harun tahu segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua perencanaan kalian telah terbongkar." Para pejabat yang merasa bahwa mereka sudah terperangkap mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Namun, Sultan Harun adalah seorang raja yang bijaksana. Dia memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi, hanya jika kalian dengan tulus mengakui perbuatan kalian." Dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, para pejabat yang terlibat dalam konspirasi itu akhirnya menyerah. Mereka mengakui perbuatan mereka dan memohon ampun kepada raja. Sultan Harun yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun, dengan hukuman yang setimpal,
mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Sultan Harun mengangkat Abu Nawas menjadi penasihat utama kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelamatkan posisi Sultan Harun, tetapi juga menjaga kedamaian dan kestabilan kerajaan dari ancaman dalam yang bisa meruntuhkan kerajaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Begitulah kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik yang ada di istana. Ia tidak hanya menyelamatkan diri, dia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kedamaian di kerajaan. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi masalah. Setelah konspirasi terbongkar dan para pejabat mengaku dosa, suasana di istana kembali tentram. Namun, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Dalam beberapa malam berakhir, ia sering merenung. Ada kegelisahan di dalam hatinya bahwa mungkin ada dalang utama yang belum terungkap. Seseorang yang lebih cerdik dan berpengaruh dari para pejabat yang sudah mengaku. Di tengah renungannya, seorang pengawal setia istana mendekatinya dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, ada hal aneh yang kulihat beberapa malam terakhir. Seorang menteri yang telah dihukum tampak sering bertemu seseorang di pasar malam, berbicara dengan nada serius." Dan Abu Nawas segera menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, ia pergi ke pasar malam yang dimaksud. Di sana, ia mengamati dengan seksama, dan ternyata sang menteri yang sudah dijatuhi hukuman masih mencoba bersekongkol dengan seseorang yang tampak seperti saudagar kaya dari luar negeri. Mereka berbicara tentang rencana besar untuk mendestabilisasi kerajaan melalui jalur perdagangan. Jika kita berhasil membuat jalur pasokan makanan berhenti, rakyat akan marah dan posisi sultan akan terguncang, ujar saudagar itu dengan nada penuh percaya diri. Abu Nawas mendengar semua itu dengan hati-hati. Lalu ia bergegas kembali ke istana untuk melaporkan temuannya kepada Sultan Harun. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ia menyadari bahwa salah satu dari orang yang dia lihat di pasar malam sedang duduk di ruang pertemuan istana, berbincang santai dengan beberapa pejabat lainnya. Abu Nawas menahan diri dan memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa strategi yang salah bisa membuat rencananya gagal dan malah membahayakan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, ia menyusun rencana cerdas lainnya. Pada hari berikutnya, Abu Nawas meminta Sultan Harun mengadakan sebuah rapat dengan semua pejabat tinggi dan tamu asing yang berpengaruh. Dalam rapat itu, Abu Nawas berdiri di depan dan mulai sebuah permainan teka-teki. "Wahai semua yang hadir," kata Abu Nawas dengan tenang, "aku akan menceritakan sebuah kisah singkat. Di sebuah negeri ada seekor ular yang licik yang masuk ke ladang petani. Ular itu tidak menggigit, tetapi diam-diam menyebarkan racun ke dalam sumur air, sehingga semua penduduk desa jatuh sakit. Bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk menangkap ular itu?" Para pejabat mulai memberikan jawaban. Sebagian berkata, ular harus diburu. Yang lain berkata, sumur harus ditutup. Namun, seorang tamu asing, yang tak lain adalah saudagar dari pasar malam itu, tiba-tiba berkata, yang harus dilakukan adalah mencari jejak ular itu. Jika kau menemukan dari mana dia masuk, kau akan tahu di mana sarangnya. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, jawabanmu sangat cerdas, wahai tamu kita. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa jejak ular itu ada di sini, di dalam istana ini? Suasana menjadi tegang.
Tamu asing itu terlihat gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Abu Nawas melanjutkan, ular itu bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang manusia yang berusaha memutus jalur perdagangan dan membuat rakyat memberontak. Dan aku tahu siapa dia. Abu Nawas lalu menatap langsung ke arah tamu asing tersebut. Saudara, tidakkah engkau mengenali pedagang keliling yang ada di pasar malam kemarin? Tanyanya sambil membuka penyamarannya. Tamu asing itu terdiam sejenak, tetapi kemudian mencoba melarikan diri. Namun, para pengawal istana yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menangkapnya. Setelah diinterogasi, tamu itu mengaku sebagai utusan dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Sultan Harun. Ia mengakui bahwa ia bekerja sama dengan beberapa pejabat yang sudah dihukum untuk melemahkan kerajaan melalui sabotase ekonomi. Sultan Harun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dengan bukti yang jelas, Sultan segera memberi dan mengambil langkah tegas untuk memperkuat jalur perdagangan dan melindungi kerajaan dari ancaman dari luar. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Harun menggelar jamuan besar untuk Abu Nawas dan mengumumkan di depan rakyat bahwa Abu Nawas bukan hanya penasihat kerajaan, tetapi juga pelindung sejati negeri. Abu Nawas seperti biasa hanya tersenyum rendah hati. Ia berkata, "Wahai Sultan, aku hanyalah seorang hamba yang berusaha membantu. Semua ini berkat kebijaksanaanmu dan doa rakyat yang mencintai pemimpinnya." Kerajaan pun kembali damai dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol kecerdikan dan juga keadilan. Setelah saudagar asing yang menyamar sebagai pedagang ditangkap dan para pejabat yang bersekongkol berhasil diungkap, suasana istana perlahan kembali normal. Namun, di dalam hati Abu Nawas, ia merasa belum sepenuhnya puas. Ia yakin masih ada benang merah yang belum terurai. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar intrik menteri atau rencana sabotase ekonomi. Jadi malam itu, setelah pesta penghargaan yang diadakan oleh Sultan Harun, Abu Nawas duduk merenung di taman istana. Bulan bersinar terang dan semilir angin membuat daun-daun berdesir lembut. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pria itu adalah salah satu pelayan lama di istana, seseorang yang jarang diperhatikan tetapi sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. "Abu Nawas," kata pria itu, "kau tahu, kau telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kerajaan. Namun, tahukah kau bahwa masih ada satu sosok berbahaya yang belum tersentuh?" Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, wahai sahabatku? Jelaskan lebih rinci." Pelayan tua itu mengungkapkan bahwa ada seorang penasihat bayangan di istana, seseorang yang tidak pernah muncul di rapat resmi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa pejabat petinggi. Ia adalah otak di balik banyak kekacauan yang terjadi, termasuk membawa saudagar asing ke istana. "Dia sangat pintar, Abu Nawas," kata pria tua itu. "Namun, kelemahannya adalah kesombongan. Dia tidak pernah bisa menerima jika ada orang yang lebih cerdas darinya." Abu Nawas memutuskan untuk menantang orang tersebut, tetapi ia tahu bahwa kali ini ia harus bermain lebih hati-hati. Dengan menyusun rencana yang matang, ia mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Sultan Harun untuk mempersiapkan langkah terakhir dalam mengungkap dalang sebenarnya. Keesokan harinya, Sultan Harun mengumumkan bahwa akan diadakan sebuah kompetisi kecerdasan di istana. Semua pejabat dan penasihat kerajaan diundang, termasuk orang-orang yang disebut-sebut sebagai penasihat bayangan. Kompetisi ini diberi judul Ujian Terakhir Kecerdikan dan akan dipimpin langsung oleh Abu Nawas. Ketika hari perlombaan tiba, aula istana penuh dengan orang-orang penting.
Di antara mereka duduklah seorang pria berwibawa bernama Al-Mukhtar yang selama ini bersembunyi di balik layar sebagai penasihat bayangan. Ia dikenal dengan otaknya yang tajam dan pengaruhnya yang luar biasa. Abu Nawas memulai kompetisi dengan teka-teki sederhana, tetapi perlahan-lahan tingkat kesulitannya meningkat. Para peserta mulai gugur satu persatu hingga hanya tersisa dua orang, yaitu Abu Nawas dan Al-Mukhtar. "Wahai Al-Mukhtar," kata Abu Nawas dengan senyumnya yang tenang, "izinkan aku memberikanmu sebuah tantangan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menyerahkan posisiku sebagai penasihat utama kerajaan kepadamu. Tapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui kebenaran di hadapan semua orang." Al-Mukhtar yang sombong menerima tantangan itu tanpa ragu. Abu Nawas kemudian memberikan teka-teki. Di dalam kerajaan ini ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada musuh di luar, tetapi lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Apakah itu? Al-Mukhtar terdiam, berpikir keras. Wajahnya yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia mencoba memberikan berbagai jawaban, tetapi Abu Nawas hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Akhirnya Al-Mukhtar menyerah dan ia berkata, "Aku tidak tahu jawabannya, dan apa itu?" Abu Nawas berdiri dengan penuh percaya diri dan menjawab, "Jawabannya adalah pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyuman seorang teman." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Sultan Harun menatap Al-Mukhtar dengan tajam, seolah menyadari sesuatu. Abu Nawas melanjutkan, "Dan pengkhianatan itu berasal dari seseorang yang telah lama berada di istana ini, menyebarkan intrik dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Orang itu adalah engkau, wahai Al-Mukhtar." Ruangan meledak dalam kehebohan. Para pejabat saling berbisik, dan beberapa dari mereka yang sebelumnya takut kini mulai berbicara, memberikan kesaksian tentang bagaimana Al-Mukhtar telah mempengaruhi keputusan mereka. Al-Mukhtar mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan Abu Nawas, termasuk pengakuan dari pelayan tua dan pengawal istana, terlalu kuat untuk disangkal. Sultan Harun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Al-Mukhtar, mengasingkannya dari kerajaan dan menyita semua pengaruhnya dan juga kekayaannya. Setelah peristiwa itu, istana benar-benar bersih dari intrik dan juga konspirasi. Sultan Harun memerintah dengan lebih bijaksana, dan Abu Nawas menjadi simbol kecerdasan dan keadilan. Pada suatu malam yang tenang, Sultan Harun memanggil Abu Nawas ke taman istana. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaanku dari kehancuran. Apa yang bisa aku berikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Sultan, aku tidak membutuhkan harta atau gelar. Cukuplah aku melihat rakyat hidup damai dan kerajaan ini tetap adil. Itu adalah hadiah terbesar bagiku." Sultan Harun terharu mendengar jawaban itu. Malam itu, di bawah sinar bulan, dua sahabat itu berbincang panjang tentang kehidupan, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai pahlawan yang melawan konspirasi dengan kecerdasan, keberanian, dan kerendahan hati. Tamat. Kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik di istana. Pada suatu waktu di sebuah kerajaan yang makmur dan megah, hiduplah seorang laki-laki bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru negeri bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang seringkali menyelamatkan dirinya dari berbagai masalah, bahkan masalah yang ditimbulkan oleh intrik dan konspirasi di istana. Suatu hari, istana kerajaan menjadi pusat keributan. Raja yang bijaksana, Sultan Harun, sedang menghadapi masalah besar. Beberapa menteri dan pejabat istana mulai berbisik di belakangnya, merencanakan untuk menggulingkan posisi sang raja. Mereka merasa bahwa pemerintahan Sultan Harun telah terlalu lama
dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka bersekongkol untuk membuat raja terlihat tidak kompeten di mata rakyat dengan cara menyebarkan isu-isu palsu dan menciptakan kerusakan di dalam kerajaan. Sultan Harun yang tahu bahwa ada sesuatu yang salah di istananya memanggil Abu Nawas, seorang penasehat yang sangat dihormatinya. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar bisikan-bisikan di istanaku, dan aku tahu ada yang berusaha menjatuhkan kekuasaanku. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas dengan senyumnya yang khas menjawab, "Sultan, jika Anda ingin mengatasi intrik ini, Anda harus berhati-hati dan tidak terburu-buru. Kita akan melawan musuh kita dengan kecerdikan, bukan dengan kekerasan." Raja yang khawatir akan keberlanjutan pemerintahannya meminta Abu Nawas untuk segera memberi solusi. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu yang sangat cerdik. Ia menyarankan agar Sultan Harun mengadakan sebuah pesta besar di istana yang dihadiri oleh semua pejabat dan menteri kerajaan. Pesta ini, lanjut Abu Nawas, akan menjadi kesempatan yang tepat untuk menilai siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat. Pesta besar pun digelar dengan megah. Semua pejabat penting hadir, termasuk mereka yang diam-diam bersekongkol untuk menggulingkan raja. Dalam suasana yang meriah, Abu Nawas mengamati gerak-gerik mereka dengan cermat. Sambil menyusun langkah, Abu Nawas mendekati beberapa pejabat yang ia curigai. Ia memulai percakapan ringan dan membuat mereka merasa nyaman. Hingga akhirnya, salah satu pejabat tinggi yang terlibat dalam intrik tersebut tidak bisa menahan diri dan mulai mengungkapkan rencananya. Tanpa sadar, ia bercerita tentang bagaimana mereka berencana untuk menurunkan Sultan Harun dengan cara menyebarkan fitnah tentang pemerintahan sang raja. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menyarankan orang itu untuk tidak terburu-buru bertindak. "Banyak cara yang bisa dilakukan," katanya. "Tapi ingat, intrik yang penuh kebohongan hanya akan membawa bencana." Menteri yang terlibat dalam konspirasi itu, yang merasa dimengerti oleh Abu Nawas, mulai merasa lebih percaya diri dan lebih terbuka. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa percakapan mereka sedang didengar oleh beberapa orang yang sangat setia kepada sang raja. Keesokan harinya, setelah pesta berakhir, Abu Nawas menghadap Sultan Harun dengan sebuah laporan yang sangat mengejutkan. "Sultan, aku telah mendengar percakapan rahasia di antara para pejabatmu, dan aku tahu siapa yang berkhianat," kata Abu Nawas. Sultan Harun terkejut, tetapi Abu Nawas tidak hanya berhenti pada informasi itu. Ia menyarankan raja untuk mengundang semua pejabat yang terlibat dalam konspirasi untuk sebuah pertemuan tertutup. Di dalam pertemuan itu, Abu Nawas dengan cerdik memutarbalikkan situasi. Ia mengatakan kepada para pejabat tersebut, "Sultan Harun tahu segalanya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua perencanaan kalian telah terbongkar." Para pejabat yang merasa bahwa mereka sudah terperangkap mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Namun, Sultan Harun adalah seorang raja yang bijaksana. Dia memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi, hanya jika kalian dengan tulus mengakui perbuatan kalian." Dengan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, para pejabat yang terlibat dalam konspirasi itu akhirnya menyerah. Mereka mengakui perbuatan mereka dan memohon ampun kepada raja. Sultan Harun yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun, dengan hukuman yang setimpal, mereka harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, Sultan Harun mengangkat Abu Nawas menjadi penasihat utama kerajaan. Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelamatkan posisi Sultan Harun, tetapi juga menjaga kedamaian dan kestabilan kerajaan dari ancaman dalam
yang bisa meruntuhkan kerajaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Begitulah kecerdikan Abu Nawas menghadapi intrik yang ada di istana. Ia tidak hanya menyelamatkan diri, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kedamaian di kerajaan. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kebijaksanaan dan ketenangan dalam menghadapi masalah. Setelah konspirasi terbongkar dan para pejabat mengaku dosa, suasana di istana kembali tentram. Namun, Abu Nawas merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Dalam beberapa malam berakhir, ia sering merenung. Ada kegelisahan di dalam hatinya bahwa mungkin ada dalang utama yang belum terungkap. Seseorang yang lebih cerdik dan berpengaruh dari para pejabat yang sudah mengaku. Di tengah renungannya, seorang pengawal setia istana mendekatinya dan berbisik, "Tuan Abu Nawas, ada hal aneh yang kulihat beberapa malam terakhir. Seorang menteri yang telah dihukum tampak sering bertemu seseorang di pasar malam, berbicara dengan nada serius." Dan Abu Nawas segera menyusun rencana untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, ia pergi ke pasar malam yang dimaksud. Di sana, ia mengamati dengan seksama, dan ternyata sang menteri yang sudah dijatuhi hukuman masih mencoba bersekongkol dengan seseorang yang tampak seperti saudagar kaya dari luar negeri. Mereka berbicara tentang rencana besar untuk mendestabilisasi kerajaan melalui jalur perdagangan. Jika kita berhasil membuat jalur pasokan makanan berhenti, rakyat akan marah dan posisi sultan akan terguncang, ujar saudagar itu dengan nada penuh percaya diri. Abu Nawas mendengar semua itu dengan hati-hati. Lalu ia bergegas kembali ke istana untuk melaporkan temuannya kepada Sultan Harun. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ia menyadari bahwa salah satu dari orang yang dia lihat di pasar malam sedang duduk di ruang pertemuan istana, berbincang santai dengan beberapa pejabat lainnya. Abu Nawas menahan diri dan memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu bahwa strategi yang salah bisa membuat rencananya gagal dan malah membahayakan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, ia menyusun rencana cerdas lainnya. Pada hari berikutnya, Abu Nawas meminta Sultan Harun mengadakan sebuah rapat dengan semua pejabat tinggi dan tamu asing yang berpengaruh. Dalam rapat itu, Abu Nawas berdiri di depan dan mulai sebuah permainan teka-teki. "Wahai semua yang hadir," kata Abu Nawas dengan tenang, "aku akan menceritakan sebuah kisah singkat. Di sebuah negeri ada seekor ular yang licik yang masuk ke ladang petani. Ular itu tidak menggigit, tetapi diam-diam menyebarkan racun ke dalam sumur air, sehingga semua penduduk desa jatuh sakit. Bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk menangkap ular itu?" Para pejabat mulai memberikan jawaban. Sebagian berkata, ular harus diburu. Yang lain berkata, sumur harus ditutup. Namun, seorang tamu asing, yang tak lain adalah saudagar dari pasar malam itu, tiba-tiba berkata, "Yang harus dilakukan adalah mencari jejak ular itu. Jika kau menemukan dari mana dia masuk, kau akan tahu di mana sarangnya." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum. Ia berkata, "Jawabanmu sangat cerdas, wahai tamu kita. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa jejak ular itu ada di sini, di dalam istana ini?" Suasana menjadi tegang. Tamu asing itu terlihat gelisah, tetapi berusaha tetap tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Ular itu bukanlah hewan biasa. Ia adalah seorang manusia yang berusaha memutus jalur perdagangan dan membuat rakyat memberontak. Dan aku tahu siapa dia."
Abu Nawas lalu menatap langsung ke arah tamu asing tersebut. Saudara, tidakkah engkau mengenali pedagang keliling yang ada di pasar malam kemarin? Tanyanya sambil membuka penyamarannya. Tamu asing itu terdiam sejenak, tetapi kemudian mencoba melarikan diri. Namun, para pengawal istana yang sudah disiapkan sebelumnya berhasil menangkapnya. Setelah diinterogasi, tamu itu mengaku sebagai utusan dari kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Sultan Harun. Ia mengakui bahwa ia bekerja sama dengan beberapa pejabat yang sudah dihukum untuk melemahkan kerajaan melalui sabotase ekonomi. Sultan Harun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dengan bukti yang jelas, Sultan segera memberi dan mengambil langkah tegas untuk memperkuat jalur perdagangan dan melindungi kerajaan dari ancaman dari luar. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sultan Harun menggelar jamuan besar untuk Abu Nawas dan mengumumkan di depan rakyat bahwa Abu Nawas bukan hanya penasihat kerajaan, tetapi juga pelindung sejati negeri. Abu Nawas seperti biasa hanya tersenyum rendah hati. Ia berkata, "Wahai Sultan, aku hanyalah seorang hamba yang berusaha membantu. Semua ini berkat kebijaksanaanmu dan doa rakyat yang mencintai pemimpinnya." Kerajaan pun kembali damai dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol kecerdikan dan juga keadilan. Setelah saudagar asing yang menyamar sebagai pedagang ditangkap dan para pejabat yang bersekongkol berhasil diungkap, suasana istana perlahan kembali normal. Namun, di dalam hati Abu Nawas, ia merasa belum sepenuhnya puas. Ia yakin masih ada benang merah yang belum terurai. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar intrik menteri atau rencana sabotase ekonomi. Jadi malam itu, setelah pesta penghargaan yang diadakan oleh Sultan Harun, Abu Nawas duduk merenung di taman istana. Bulan bersinar terang dan semilir angin membuat daun-daun berdesir lembut. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Pria itu adalah salah satu pelayan lama di istana, seseorang yang jarang diperhatikan tetapi sangat peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. "Abu Nawas," kata pria itu, "kau tahu, kau telah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kerajaan. Namun, tahukah kau bahwa masih ada satu sosok berbahaya yang belum tersentuh?" Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, wahai sahabatku? Jelaskan lebih rinci." Pelayan tua itu mengungkapkan bahwa ada seorang penasihat bayangan di istana, seseorang yang tidak pernah muncul di rapat resmi, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap beberapa pejabat petinggi. Ia adalah otak di balik banyak kekacauan yang terjadi, termasuk membawa saudagar asing ke istana. "Dia sangat pintar, Abu Nawas," kata pria tua itu. "Namun, kelemahannya adalah kesombongan. Dia tidak pernah bisa menerima jika ada orang yang lebih cerdas darinya." Abu Nawas memutuskan untuk menantang orang tersebut, tetapi ia tahu bahwa kali ini ia harus bermain lebih hati-hati. Dengan menyusun rencana yang matang, ia mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Sultan Harun untuk mempersiapkan langkah terakhir dalam mengungkap dalang sebenarnya. Keesokan harinya, Sultan Harun mengumumkan bahwa akan diadakan sebuah kompetisi kecerdasan di istana. Semua pejabat dan penasihat kerajaan diundang, termasuk orang-orang yang disebut-sebut sebagai penasihat bayangan. Kompetisi ini diberi judul Ujian Terakhir Kecerdikan dan akan dipimpin langsung oleh Abu Nawas. Ketika hari perlombaan tiba, aula istana penuh dengan orang-orang penting. Di antara mereka duduklah seorang pria berwibawa bernama Al-Mukhtar yang selama ini bersembunyi di balik layar sebagai penasihat bayangan. Ia dikenal dengan otaknya yang tajam dan pengaruhnya yang luar biasa. Abu Nawas memulai kompetisi dengan teka-teki sederhana.
Tetapi perlahan-lahan tingkat kesulitannya meningkat. Para peserta mulai gugur satu persatu hingga hanya tersisa 2 orang, yaitu Abu Nawas dan Al-Mukhtar. "Wahai Al-Mukhtar," kata Abu Nawas dengan senyumnya yang tenang, "izinkan aku memberikanmu sebuah tantangan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menyerahkan posisiku sebagai penasihat utama kerajaan kepadamu. Tapi jika kau gagal, maka kau harus mengakui kebenaran di hadapan semua orang." Al-Mukhtar yang sombong menerima tantangan itu tanpa ragu. Abu Nawas kemudian memberikan teka-teki. Di dalam kerajaan ini ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada musuh di luar, tetapi lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Apakah itu? Al-Mukhtar terdiam, berpikir keras. Wajahnya yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia mencoba memberikan berbagai jawaban, tetapi Abu Nawas hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Akhirnya Al-Mukhtar menyerah dan ia berkata, "Aku tidak tahu jawabannya, dan apa itu?" Abu Nawas berdiri dengan penuh percaya diri dan menjawab, "Jawabannya adalah pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyuman seorang teman." Semua yang hadir di ruangan itu terdiam. Sultan Harun menatap Al-Mukhtar dengan tajam, seolah menyadari sesuatu. Abu Nawas melanjutkan, "Dan pengkhianatan itu berasal dari seseorang yang telah lama berada di istana ini, menyebarkan intrik dan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Orang itu adalah engkau, wahai Al-Mukhtar." Ruangan meledak dalam kehebohan. Para pejabat saling berbisik, dan beberapa dari mereka yang sebelumnya takut kini mulai berbicara, memberikan kesaksian tentang bagaimana Al-Mukhtar telah mempengaruhi keputusan mereka. Al-Mukhtar mencoba membela diri, tetapi bukti-bukti yang dikumpulkan Abu Nawas, termasuk pengakuan dari pelayan tua dan pengawal istana, terlalu kuat untuk disangkal. Sultan Harun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Al-Mukhtar, mengasingkannya dari kerajaan dan menyita semua pengaruhnya dan juga kekayaannya. Setelah peristiwa itu, istana benar-benar bersih dari intrik dan juga konspirasi. Sultan Harun memerintah dengan lebih bijaksana, dan Abu Nawas menjadi simbol kecerdasan dan keadilan. Pada suatu malam yang tenang, Sultan Harun memanggil Abu Nawas ke taman istana. "Abu Nawas, kau telah menyelamatkan kerajaanku dari kehancuran. Apa yang bisa aku berikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai Sultan, aku tidak membutuhkan harta atau gelar. Cukuplah aku melihat rakyat hidup damai dan kerajaan ini tetap adil. Itu adalah hadiah terbesar bagiku." Sultan Harun terharu mendengar jawaban itu. Malam itu, di bawah sinar bulan, dua sahabat itu berbincang panjang tentang kehidupan, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai pahlawan yang melawan konspirasi dengan kecerdasan, keberanian, dan kerendahan hati. Tamat.